di dalam Alkitab kitab suci kita. Nah, seperti itu. Jadi beda. Jadi jelas beda. Kita tidak usah bahas kitab sebelah, tidak usah. Saya hanya fokus di dalam Alkitab kita sendiri, firman Tuhan. Iya. Yang menjadi kebenaran saja. Ya, terima kasih. Ya, karena saya pikir ini pertanyaan dia, kita jawab saja. Ya, ini sekarang ada Pak Munir, setelah itu ada Pak Budiman Aritonang. Selamat pagi Pak Munir, silakan Pak. Pak Munir. Ini baru masuk nih kayaknya Pak Munir, saya baru kenal. Silakan Pak. Pak Munir. Pak Munir, silakan Pak Munir. Ya. Silakan Pak, jangan ditutup lagi. Ya, silakan Pak. Selamat pagi Pak. Pak Munir. Tidak ada suaranya, kita tunggu Pak Budiman Aritonang dulu deh ya. Selamat pagi Pak, luar biasa nih Pak Budiman. Silakan Pak Budiman. Salam Buti. Salam, selamat pagi. Selamat pagi, salam Bu Sintia, salam Bu Suryani, salam Pak Halo. Teolog, Pak Bagus ini ya. Halo. Ya, salam. Lucu aja Pak Bagus tadi cerita tadi tuh, saya sampai ketawa-ketawa tadi tuh Pak. Iya. Memang kalau saya secara pribadi, ya, saya halo. selalu mengikuti ya. Firman Tuhan yang disampaikan sama Ibu. Bicara seputar surga. Oh, sebentar. Sebentar Pak Arif. Iya. Seputar surga, saya boleh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oh iya. Iya, silakan. Kita baru masuk nih Pak Munir dari dia Selamat duluan pagi, sebentar. Bu. Ya, silakan. Siapa sekarang ini? Selamat pagi. Pak, ini tadi gilirannya pagi, Bu. sebetulnya Pak Munir. Tadi kan suaranya hilang, jadi saya suruh Pak Budiman. Nanti ini suaranya udah masuk ya. Ya, sebentar ya. Silakan Pak Mir. Wah. Hilang lagi suaranya. Ya sudah, Pak Munir habis Pak Budiman ya. Ya, silakan lanjut Pak Budiman. Tes. Saya secara pribadi, saya mengikuti firman Tuhan ini tiap pagi. Saya selalu merasa berkati, apalagi Ibu menyampaikannya secara enak dan juga memang firman Tuhan itu memang indah didengarkan setiap saat. Begini Bu, kalau kita beribadah kayak gini, kenapa kok umat-umat sebelah itu selalu mengganggu dan mengganggu? Nah, di tempat kami pun pernahnya dulu kalau kita contoh lagi ibadah atau Natal gitu, sering orang itu kadang-kadang ya pura-pura lewat, pura-pura gas kereta kencang-kencang, kalau kita dekati orang itu pergi. Sementara orang itu kalau mau sembahyang, apalagi bulan puasa, orang itu mau sahur-sahur itu aja sampai teriak-teriak gitu ya, kita diam aja. Kenapa gitu Bu? Kalau kita nggak mau usir orang, usir itu aja pertanyaan saya Bu. Iya, itu saja Pak. Biarkan saja, udah dari sononya Pak. Sudah dari sononya gitu. Ini juga nih banyak nih masuk nih ya, mereka suka sekali masuk sini. Biarkan saja Pak, biarkan firman Tuhan bekerja ya. Karena firman Tuhan itu tidak akan lari sia-sia ya. Sedikit banyaknya masuk di mereka dengar juga nih, biarkan saja. Ya. Ya gitu Pak Budiman Aritonang. Ada lagi Pak? Itu aja Bu, yang saya mau tambahkan sekitar saya dengarkan aja Bu. Terima kasih Pak Bagus. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Munir. Ya, sekarang Pak Munir masuk Pak Munir. Silakan Pak Munir. Pak Munir. Halo Pak Munir. Halo Pak Munir. Silakan Pak. Dibuka mute-nya Pak. Di mute. Nggak bisa saya buka karena Bapak nge-mute sendiri. Dibuka mute-nya Pak. Silakan Pak, dibuka mute-nya. Ada?
Salam saya buat Uten. Kalau memang masih belum menerima Islam, cari agama lain, bikin agama baru, jadilah agnostis. Wah, elah, ini banyak sekali nih Muslim di sini. Kenapa? Ini, aduh, luar biasa ya. Banyak yang minat ya kepada kekristenan ya. Biarin aja, Bu. Iya. Iya, saya turunin dulu ya Pak Budiman ya. Kristen. Ya. Pak Limbong Pep tuh silakan Pak. Ini Pak Limbong biasanya orang Toraja ini. Ya, silakan Pak. Bukan Ya. Bu, saya orang Batak. Oh, biasanya Limbong. Saya punya teman Limbong itu orang Toraja. Ya, silakan Pak. Limbong, bukan Limbong. Saya Limbong, lagi di kampung ini, pulang mudik dulu dari Jawa. Ya, luar biasa. Ya, mau bersaksi Pak, kita dengarkan, siap mendengarkan, membagikan firman Tuhan, sharing, silakan. Oke, terima kasih Bu. Saya selalu mengikuti channel-channel kita Kristen, channel Muslim juga saya ikuti. Kadang-kadang saya ikut di channel Muslim untuk itulah sharing, diskusi. Mudah-mudahan tuh Pak Juma udah dijamah itu. Ustaz Juma nggak pernah muncul. Oh iya. Nah, kami pernah sharing sampai pagi itu. Nah, gitu sampai ya? ada 2 minggu saya lihat nggak pernah muncul lagi dia. Mungkin dia lagi merenung. Ya. Oke. Jadi kalau saya ya itulah bagi kita tetap semangat Bu Uti. Ya kalau Tuhan kita nyatakan bagi siapa yang dia lawat nyata. Nah, kalau saya Muslim, ya mereka kalau Muslim baca Al-Qurannya saja mereka bandingkan antara Nabi Muhammad dan Isa Al-Masih itu udah sangat jauh sesungguhnya. Ya. Udah sangat jauh. Nah, Isa Al-Masih dari kalimat Allah, roh Allah terkemuka di bumi dan di akhirat. Pengikut-pengikutnya diangkat kan seperti itu. Sebenarnya Muslim itu sudah nggak susah-susah baca Al-Quran aja, nggak usah baca Alkitab, sudah jelas ada perbandingannya. Ya. Nah, Kita doakan aja ya. Saya lagi berdoa keras juga nih untuk Pak Juma. Saya doakan dia sampai saya menangis, minta pengampunan Tuhan, minta pengasihan Tuhan ya. Kita doakan ya Pak Juma ini sungguh-sungguh nih supaya ya Tuhan, kalau boleh ya Tuhan juga melawat dia sebagaimana dia mengasihi orang lain ya, melawat orang lain ya. Tolonglah Tuhan supaya Pak Juma juga dilawat Tuhan. Enggak salah kan kita mendoakan mereka ya, kita doakan ya teman-teman ya. Kita doakan teman-teman itu teman yang di Pak Juma sama Pak Alwan itu saya lihat haus tentang kebenaran, hanya mereka menutup diri. Tuhan Kristen ini Trinitas gitu. Padahal kita kan Tuhannya satu, Esa kan itu. Ya, cuman mereka belum paham di situ. Ya. Ya, luar biasa ini ceritanya ya Pak. Lalu Pak Limbong sendiri bagaimana Pak? Apa Bapak yang rasakan ya bersama dengan Tuhan? Kita bicara kebaikan Tuhan Pak hari ini Pak. Apa aja Pak yang Bapak rasakan? Oh, kalau saya Bu, ya saya tidak mau apalah bersaksi. Kalau saya seringlah banyak saya berdoa, Tuhan langsung kabulkan, misalnya kesembuhan, hanya menjamah. Orang ini bersaksi ya, hanya dijamah, dipegang langsung sembuh. Nah, ada seperti itu. Jadi ya nama Tuhan kita benar-benar real. Iya. Jadi yang terutama damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu saja sih yang terutama. Kerajaan Allah itu kan di bumi dan di sorga kan. Iya. Ketika kita bersama Tuhan dalam kehidupan kita sekarang juga ada damai sejahtera. Setelah kita meninggalkan dunia juga hidup kekal, ya itulah damai sejahtera bersama Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Ya, seperti itulah. Tapi kita namanya dunia masih banyak godaan setan, ya kita harus tetap berjalan bersahabat dengan Tuhan. Tuhan itu kan sahabat kita ya Buti ya. Iya, luar biasa. Ya, ini ada Aditya. Tuhan, Aditya kamu minta sahabat, dia guru, dia segalanya buat kita. Iya,
kita hari ini kan Tuhan segalanya, dari Dialah berpusat segala yang ada gitu ya, termasuk kita ini. Topik kita tadi dari Kejadian 1 ayat 1 oleh Ibu Cynthia Gumilang, luar biasa sekali ya. Sampai apapun yang kita rasa kita miliki saat ini semua berasal daripada Dia. Kita memang seperti itu. Ya, ada lagi Pak Limbong? Ya, ada lagi Pak? Itu dulu Buti dari ya teman-teman saya turunkan lain. Ya. Terima kasih, salam. Salam. Ya, terima kasih Pak Limbong, God bless. Ya, ini ada Pak Edward yang dari Malaysia kemarin kalau nggak salah ya. Ya, lalu sebelumnya ada Bu Mary. Selamat pagi Bu Mary. Ya, Ibu pagi, Mary. Bu Uti, salam ya, semuanya. Nyimak pagi. aja Bu Uti. Ya. Oh, nyimak ya. Ya, good, salam, ya. Ibu Uti. Salam. Ya, kalau nyimak saya turunin ya, Bu. Nyimak aja, Bu. Nyimak aja, ya. lanjut. Ya, di backstage ya. Ya, boleh, di backstage ya. boleh. Di sini, ya, tetap di sini ya. Lalu Pak Munir, selamat pagi. Tadi Pak Munir nih, nggak bisa. Ayo, silakan Pak Munir. Something wrong, ada yang salah ya dengan itunya? Audionya Pak mungkin, Munir. audionya. Kayaknya Pak Munir, kita nggak dengar Pak Munir. Halo Pak Munir. Halo, sekarang dengar ya? Ya, sekarang Halo, dengar. halo. Puji Tuhan. Hale. Ya, bisa Pak. Puji Tuhan. Gini, Silakan Pak. saya mau tanya ya, apakah benar nanti kalau di sorga nggak ada tubuh seperti kita ini, kalau bukan berbentuk tubuh, nanti berbentuknya seperti apa gitu kira-kira Bu? Terima kasih. Oh iya. Ya. Ibu Yani nih pakarnya nih ya, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan itu seperti itu apa aja, Ibu Bu. Yani? Ya, silakan. Ya, Kita tanya Bu ini ya, Bu Yani ya. Ya. Jadi tubuh Jadi kita bisa dikatakan- sama seperti tubuh waktu Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit, dia masih pakai tubuh yang dia pakai, yang dia bawa dari lahir. Tetapi bukan lagi darah dan daging, tetapi tubuh kemuliaan, ya, tubuh kemuliaan atau tubuh sorgawi, ya. Jadi itu dapat kita lihat. Jadi ada tubuh jasmani dan ada tubuh sorgawi. Nah, kita akan pakai tubuh sorgawi. Itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ya. Itu ada kebangkitan. Jadi ketika kita dibangkitkan ya, kita akan orang yang di dalam Yesus ya. Orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus yang telah dilahirkan kembali, kita akan mendapatkan tubuh, namanya tubuh kebangkitan. Nah, itu dapat kita lihat di 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-35. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang-orang bodoh, apa yang engkau sendiri tabur tidak akan tumbuh dalam hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum dan biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Nah, kemudian kita lihat di dalam ayat ini aja. Ayat yang ke-40. Ayat yang ke-39. Bukan semua daging sama daging manusia, lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari dan sebagainya ya. Kita lihat aja deh di dalam ayat yang kemana nih ya. Ayat yang ke-50, saudara-saudara yang kukehendaki kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi nanti kita akan memakai tubuh ya, benar-benar tubuh yang tidak dapat binasa, yang dihidupi oleh Roh Kudus ya. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Nah, ini pada hari pengangkatan ya. Dan dengan sekejap mata
pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah, ya. Itu juga kita baca juga dalam 1 Tesalonika ayat 4 ayat 13 sampai 17 di situ ada, ya. Karena yang tidak dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak mati harus mengenakan yang tidak mati. Dan sesudah yang dapat binasa mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati akan mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Hai maut telah ditelan dalam kemenangannya. Jadi kita lihat di sini bahwa nanti di sorga kita akan memakai tubuh yang kita pakai ini, tetapi bukan lagi dihidupi oleh darah dan daging, tetapi dihidupi oleh roh, ya, dari roh Allah. Dan tubuh yang akan kita pakai di surga itu adalah tubuh yang tidak dapat binasa, itu tubuh sorgawi, ya. Jadi orang-orang yang mati sekarang ini mereka ada, ya, di dunia orang mati, dan orang yang percaya ketika Yesus datang di awan-awan, sangkakala Allah berbunyi, mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dan kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan kemudian kita yang masih hidup, ketika Tuhan Yesus datang, kita akan diubah dengan tubuh yang mulia dan kita akan masuk ke surga. Jadi tidak ada lagi darah dan daging, ya. Jadi betul, ya. Kasihan sekali nih Pak Alex terus, ya, memikirkan tentang kenikmatan daging. Maaf, ya, kenikmatan daging nggak ada bandingnya dengan kenikmatan rohani yang kita miliki di dalam kerajaan surga bersama Tuhan. Damai, sukacita, dan luar biasa, ya. Jadi itu, ya, Pak, siapa tadi? Pak Munir, ya? Ya? Bukan Pak itu, Pak Limbong. Pak Limbong, ya, Pak ya. Limbong. Ya, Pak Limbong, ya. Jadi itu. Jadi tubuh sorgawi, Pak, yang akan kita pakai. Tubuh yang sekarang ini, tapi tubuh yang bukan lagi dihidupi oleh darah dan daging, tetapi oleh Roh Allah, ya, Roh Kudus. Sama seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus, ya, sama. Ya, kita akan pakai tubuh sorgawi, tubuh kemuliaan, kata Pak kontekstual tadi katakan tubuh kemuliaan, ya. Ya, itu saja. Ya, luar biasa, ya, teman-teman, ya. Jadi ini Pak Alex Muslim, ya, sungguh merugi di Kristen bila hidup di dunia menderita miskin, cacat fisik, penyakit, dan lain-lain. Ya, hanya itu maksimal kenikmatan daging yang bisa dirasakan. Tetapi maaf Pak, kenikmatan daging yang Bapak maksud ini tidak ada, Pak, ya. Yang ada tuh tidak surga seperti itu. Kenikmatan daging yang Bapak bilang seperti ini hanyalah halu, ya, Pak, ya, halu, ya. Terima kasih. Dan satu hal, di sorga halu, itu tubuh kita sudah mulia, tubuh kita sempurna, ya, tubuh kita, ya, tubuh kemuliaan itu sempurna banget, ya, nggak ada cacatnya. Ya, di sorga tubuh kemuliaan adalah tubuh yang sempurna yang tidak dikuasai keinginan daging dan nafsu-nafsu yang berasal daripada keinginan daging, percabulan, seperti itu kan. Kalau di Rasul Paulus mengatakan itu berasal daripada siapa Bu Yani? Dari setan-setan, gitu, ya. Ya, gitulah. Oke, ya, kita lanjut tadi supaya tidak lanjut, berfokus ya. gitu. Ya. Silakan. Terima kasih. Ini Pak Munir baru bisa bicara lagi, ya. Silakan Pak Munir. Tadi siapa yang ngomong? Masih belum bisa, ya? Wah. Ya, Pak Edward aja kalau gitu, ya. Pak Edward aja, silakan Pak Edward. Dibuka mute-nya Pak Edward. Oke, salam, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, salam. Bu Uti, Pak Halo, Bagus, dan ya. Bu Sony. Ya. Oke, saya tak sempat semua mengikuti firman Tuhan pagi tadi, sebab saya pergi hantar istri saya. Boleh ulang lagi Pak Bagus, tapi akhirnya dalam Timotius apa yang tadi saya dengar tadi itu? Li, Mami lagi online, gimana kabarnya? Gimana Pak? Baik. Halo. Ili. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Edward. Ya, firman Tuhan tadi pagi apa yang tadi, ya? Saya belum mendengarnya semua tadi pagi. Oh, yang mengenal itu Pak. Jadi intinya kita harus mengenal Allah dengan benar Pak itu. Ya, kita mengenal Allah dengan benar. Saya tambahkan, intinya tadi firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Cynthia Gumilang, ya, diambil dari kitab Kejadian, bahwa di situ telah dibuktikan bahwa sumber atau
sumber dari segala sesuatu yang terjadi pada kita ini, bahkan mobil, motor, segala macam yang kita makan, yang kita pakai, yang kita lihat, itu semua bersumber daripada Allah. Dan intinya adalah Allah yang melakukan ini semua, Dia menciptakan langit dan bumi ini, tetapi Dia mengasihi kita. Itu yang diajarkan yang oleh Ibu Cynthia gitu loh. Lalu Pak Bagus tambahkan ya bahwa yang lebih lagi ya, kita ini adalah orang-orang yang benar. Ketika Dia sudah memberikan semuanya, kita juga dibenarkan, diselamatkan karena Dia mengasihi kita. Wah, sangat luar biasa Pak hari ini Pak. Ya intinya sangat luar biasa. Karena kita mengenal Allah yang benar. Dan kita pula telah mengenal juga Allah yang benar itu, dan kita ada di dalam yang benar, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini firman Tuhan ini dahsyat sekali ya. Ya, akan tetapi kita tahu, ya coba saya baca dulu ya tadi ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa 1 Yohanes ya, sebentar Pak ya. Saya lupa kalau ini bahwa kita telah mengenal yang benar dan kita telah ada di dalam yang benar, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal gitu dia. Itu dia Pak. Saya hafal juga ini ya, sebentar ini dia. Saya bacakan ya. Yang lengkapnya supaya nggak salah ya. Ya, boleh saya beri kesaksian sedikit ya? Ya, luar biasa. Silakan. Kesaksian. Sebab Allah yang benar itu memang benar ya. Ini yang saya ingin juga memberi kepada saudara-saudaraku yang ada di luar. Ya, kehidupan saya dulu adalah seorang Kristen yang lahir dari orang Kristen. Jadi tidak pernah mengenal kebenaran Tuhan yang benar itu. Ketika umur saya sudah anak sudah 2, umur 38 tahun 28 tahun ya. Umur saya sudah 28 dalam antara 29 begitu. Dan ketika itu saya memang seorang yang alkoholik dan sangat alkoholik lah, orang cakap every day mesti minum alkoholik. Dan juga saya juga seorang perokok. Dalam satu hari dulu saya merokok adalah dalam sekitar 3 bungkus gudang garam yang 16 batang itu. Dan kehidupan saya itu, saya memang mengenal Tuhan Yesus. Tapi saya tidak betul-betul mencari Tuhan lah dalam kehidupan saya sebenarnya begitu. Jadi ada satu ketika, dan banyaklah yang itu. Tapi ada satu ketika di suatu malam, dan saya melihat hidup saya itu memang kalau dikatakan tiap-tiap hari saya mabuk. Tiap-tiap hari saya mabuk. Jadi saya ada satu titik saya merenung. Mana Tuhan yang benar ya? Sebegitu. Tapi saat itu tengok orang Kristen lain pergi gereja, tapi hidup mereka tidak benar. Tidak benar, maksud saya itu dari pandangan saya ya. Ini pandangan saya. Tapi ada satu ketika waktu itu saya juga berkata kepada Tuhan. Kalau saya berkata begini, kalau Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang benar, tunjukkan kepada saya bahwa kamu itu adalah Tuhan yang benar. Saya sudah lelah. Begitulah saya berdoa begitu. Hidup saya tiap hari mabuk, merokok, bergaduh, begitulah kehidupan itu. Jadi ketika waktu saya renungkan begitu, saya berkata, tunjukkan kalau Tuhan yang benar, rokok ini, minuman ini, hidup foya-foya ini, tunjukkan, buktikan kepada saya. Nah, ada satu ketika itu kami ada satu seminar gereja pergi ke Port Dickson di Negeri Sembilan. Jadi ketika itu ada satu hamba Tuhan dari Indonesia yang datang ke tempat itu. Dia sambil memberi firman Tuhan. Ketika akhirnya waktu itu kami dipanggil, siapa yang nak bertobat sila maju ke depan begitu ya. Jadi saya ini macam orang yang masih terikat. Jadi tapi saya berdiri dan saya juga katakan itu lagi. Tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan Engkau Tuhan yang hidup, tunjukkan itu. Dan waktu itu memang banyaklah yang saya alami, dan ketika itu
dan Tuhan mengubah ya. Itulah yang ajaibnya Tuhan kita yang hebat itu. Ketika itu, rokok itu pada hari itu, rokok dan minuman itu langsung saya tak itu. Ketika orang minum di tepi-tepi jalan, macam di restoran itu, orang meminum bir kah, apakah, saya merasa pahit. Ya, ini Tuhan buktikan kepada saya. Ketika orang merokok, saya merasa sakit. Ya, jadi wah, saya pun teringat ya apa yang saya ucapkan kepada Tuhan itu. Wah, dahsyat betul. Jadi dari situ, ketika itu dalam 3 bulan saya merasa hal itu. Betul-betul ajaib. Sampai orang, saya melewati orang, saya pula rasa pahit betul dalam mulut saya. Pahit, begitu pahit. Dan itu juga rokok. Dan dari situ permulaannya saya mengenal Tuhan. Nah, bagi saudara-saudaraku yang di luar, sebab kenapa? Sebab waktu itu kita tidak membuka hati kita kepada Tuhan. Tapi waktu saya berdoa itu, saya sudah berserah, betul-betul berserah. Sebab kalau diceritakan daripada suami istri, dan kami juga hampir-hampir bercerai. Tapi saya pegang juga satu firman Tuhan yang daripada Kejadian pasal 2. Dia mengatakan tidak ada boleh dipisahkan. Itu yang saya membaca firman Tuhan waktu kecil, saya baca firman, tapi itu pegangan saya. Jadi daripada yang saya belajar hal itu tadi, kalau orang mengatakan Tuhan itu tidak boleh menuhankan manusia, tapi itulah yang kalau kita tidak membuka hati kita kepada Tuhan pasti akan tertutup. Tapi hanya oleh kasih karunia Tuhan, itulah yang saya selalu katakan sampai hari inilah saya. Jadi orang selalu memandang, kalau di kampung halaman saya, orang memang tahu saya siapa. Saya seorang yang paling nakal, yang suka begaduh, semua itu. Jadi akhirnya banyak teman-teman saya hari ini, banyak juga yang bertobat, melihat teladan yang ada pada saya. Mereka selalu mengolok-olok, betul kalau kamu bertahan ini jadi seorang Kristen? Ya, saya buktikan bahwa Tuhan saya hidup, dan banyak teman-teman saya yang sama geng saya dulu tuh bertobat. Wah, mereka datang bersaksi dengan saya, betul kamu apa yang kamu katakan. Kalau kita sudah membuka hati kita kepada Tuhan, dia akan masuk. Nah, itu pengalaman kesaksian, sebab Tuhan itu hidup. Dan juga ada satu hal juga yang tadi yang saudara kita Fajar tadi ya, dia pergi berdoa di Bali itu tadi ya. Dan saya juga mengalami hal itu. Itu ada satu talenta karunia yang Tuhan beri juga. Ketika kita pergi berdoa di rumah satu teman saya, dan saya mengalami, saya menangis sepanjang kami berdoa begitu. Dan saya, Tuhan, apa yang ada pada mereka ini? Dan Tuhan tunjukkan itu kepada kita, sebab kita di dalam kasih, di dalam roh Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Tapi kalau kita mengamati dalam firman Tuhan, dalam Galatia pasal 5, pasal 5 itu, saya terikan, pasal roh, 9 buah roh dan apa tuh, tentang itu, yang bertentangan dengan Tuhan. Nah, itulah yang ada pada mereka sebenarnya. Persesi paham, apa tuh kepahitan, semua itu ada pada mereka. Itulah yang Pak Fajar itu rasakan, sebab itu bertentangan apa yang ada pada dalam dirinya. Apa yang ada pada dirinya itu bertentangan dengan orang yang pergi doa itu. Nah, di situ saya berdoa tentang keluarga itu juga, dan ketika sepanjang itu saya menangis, dan saya merasakan berat sekali seperti yang saudara saya Pak Fajar itu tadi. Dan akhirnya kami berdoa lama waktu ya, memakan masa, dan akhirnya keluarga itu juga diselamatkan. Dia juga di pemulihan, mereka tidak, teman saya itu pun tidak minum, dan sehingga hari ini dia juga selalu bertemu dengan saya, bertanya dengan saya, dan saya percaya juga Pak Fajar itu tadi akan bertentangan dengan kita kalau kita masuk dalam area yang tidak benar ya, maksudnya sebab kita ini adalah tubuh Kristus yang telah diselamatkan. Itu pendapat saya tentang Pak Fajar itu tadi, itu ya, itu yang sedikit untuk kita. Dan saya juga bersyukurlah sebab saya selalu juga ikut channel Bu Uti,
Dan banyak ya, kita lihat banyak di antara beribu berjuta wanita, kamu dipilih Tuhan dalam apologet ini ya. Saya sungguh salut ya, banyak ya yang saya belajar juga, militan ya, yang berani ya begitu dalam penyampaian. Dan juga saya juga bagi tahu teman-teman yang wanita-wanita, kamu lihat Ibu Uti seorang militan yang suka dengan kebenaran, walaupun kadang-kadang perkataan orang tidak suka, tapi suka tidak suka harus beritahu kebenaran itu. Memang orang tidak suka dengan kebenaran, seperti yang dalam live chat itu, mereka akan mencari di mana titik-titik kelemahan kita, tetapi kebenaran itu tidak boleh bercampur dengan ketidakbenaran. Itu yang saya amati di mana-mana kita lihat, di mana kalau di Malaysia pun begitu memang roh kebencian itu memang telah menebar di dalam kehidupan manusia itu ya. Sebab saya juga menelaah Al-Quran dan saya juga belajar, sebab banyak saudara-saudara saya juga yang sudah pergi ke seberang. Dan bukan apa, saya juga ingin menyampaikan kepada mereka juga, sebab adik-beradik mak saya ini ada 9 keluarga, jadi besar keluarga kami. Itu terima kasih karena beri peluang untuk saya. Terima kasih Bu T, Pak Bagus, Pak Ibu Surani dan saudara-saudara yang di sini. Thank you. Amin, puji Tuhan, Pak Edward, luar biasa sekali ya. Kita ini ya, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh pengalaman hidup ya, yang tadinya sepertinya sangat-sangat sulit ya untuk dirubah oleh Tuhan, tetapi karena kuasa doa ya, Tuhan sendirilah yang membuat Pak Edward ini jadi membenci dosa akhirnya ya. Jadi tidak suka lagi ya. Kalau hati kita sudah kedagingan, membenci kedagingan ya. Ini termasuk juga sama halnya dengan Pak Alex Muslim ya. Ini Pak Edward sudah membuktikan kepada Pak Alex Muslim bahwa ini soal seks, soal minum-minuman, ngerokok itu hanyalah soal kedagingan Pak, gitu loh. Jadi kalau Bapak Alex Muslim mau betul-betul mengenal siapa Yesus itu, contohlah Pak Edward ini Pak. Bapak tanya aja, berdoa saja kepada Ya Isa, tunjukkanlah dirimu, siapakah engkau kepada diriku, kasihanilah aku yang sudah yang bingung begini gitu ya Pak Alex ya, saran saya seperti itu ya, supaya Bapak juga mengalami ya seperti yang dialami oleh Bapak Edward ya, luar biasa. Ini tidak gampang teman-teman ya, karena banyak orang ketika mereka mau berhenti dari merokok, berhenti dari minum-minuman keras, bahkan narkoba, itu bukanlah hal yang mudah teman-teman, sangat-sangat tidak gampang itu ya. Apalagi kalau sudah terlibat dengan narkoba itu tidak gampang, sangat-sangat sulit sekali. Karena apa ya? Karena itu keinginan daging, dikuasai oleh keinginan daging. Dagingnya itu sudah menuntut ya, karena sudah hari-hari dagingnya sudah menuntut. Nah seperti itu. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa melepaskan orang dari semua ikatan-ikatan daging, gitu ya. Karena kami orang Kristen hiduplah oleh roh, ya kan? Daging memang lemah, tetapi roh penurut. Jadi kita hiduplah oleh roh. Ketika kita hidup oleh roh, kita tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Betul nggak Bu Yani? Ada tuh perkataan Rasul Paulus. Gimana tuh? Bu Yani? Ada satu teman Khairil Anwar ya, itu kebetulan teman saya juga itu. Dia kasih kesaksian, mungkin kita juga udah dengar kesaksian bagaimana kehidupannya gelap, dikelilingi oleh wanita-wanita. Dia pesta seks, dia bilang ya, minum, seks, segala macam, semua dia kerjakan, tapi hatinya kosong, jiwanya kosong, rohnya kosong. Akhirnya dia terpuruk ya, mau bunuh diri dan sebagainya. Jadi jelas, dan akhirnya dia boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus, diselamatkan, sekarang dipakai Tuhan dengan luar biasa ya, untuk menyelamatkan juga orang-orang yang gangster itu yang hidupnya. Dan saya saya kenal, kebetulan kami melayani di satu layanan yang namanya My Home ya. Di My Home itu ada anak-anak muda yang tadinya hidupnya gelap banget, ya udah semua yang mereka lakukan lah ya, bukan hanya minum, seks, segala macam mereka lakukan, tapi hidup mereka tidak pernah terpuaskan, bahkan tambah terpuruk, dan akhirnya hidup mereka diubah, dan hidup mereka menjadi baru, dan membawa teman-temannya yang sudah gelap itu datang kepada Tuhan.
Nah, kalau di dunia ini kita tidak mendapatkan kepuasan dan sebagainya, masa di sorga itu dibebas luaskan oleh Allah? Kan itu nggak mungkin ya. Dibebaskan ya naik bahkan melebihi daripada rumah bordir. Kan itu nggak mungkin Allah itu seperti itu. Jadi jelas ya bahwa kedagingan itu bertentangan dengan roh. Dan sampai kapanpun daging tidak pernah memuaskan Anda. Selama roh Anda belum berjumpa dengan Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Roh dan jiwa saudara belum dijamah oleh Tuhan. Apapun dunia sekalipun tidak akan pernah membawa kepuasan dan kebahagiaan dan damai. Hanya di dalam Tuhan saja. Amin. Ya, setiap hari kita mengalami ya, kita mengalami, kita merasakan ya, kita mengalami firman Tuhan, mengalami Tuhan itu setiap hari dalam room ini ya, luar biasa teman-teman ya. Ya Pak Munir, ini luar biasa sekali Pak Munir, kepingin sekali masuk ya, cuma ini kok nggak bisa ya Pak, ini device not connected, saya mau masukkan ke atas nggak bisa Pak. Itu Bapak punya audionya, kalau nggak audionya itu ininya Pak. Audionya nggak bisa Pak Munir. Dicoba sekali lagi keluar dulu, coba masuk lagi Pak Munir. Saya juga ingin bicara dengan Pak Munir ini, baru pertama kali nih kayaknya Pak Munir. Ya Ibu Mary, kalau pernah ya. Benar. Ya Pak Limbong Tep Bu, tadi mau bicara lagi, silakan Pak. Setelah ini kita tutup dalam doa ya. Sudah selesai, sudah cukup, semua harus kembali beraktivitas. Silakan Pak Limbong. Oke, terima kasih Bu Ti. Tadi tentang tubuh kemuliaan, saya baca tentang tubuh Yesus. Ini kita harus hubungkan tentang penciptaan kita, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Nah, ketika Yesus bangkit, kan dia makan. Murid-muridnya ada di suatu ruangan yang tertutup, terkunci, tapi Yesus masuk. Ya. Nah, jadi tubuh kita bisa menembus dinding, tapi padat, tapi bisa menembus dinding. Seperti itu kemuliaan yang kalau saya memahaminya seperti itu, seperti tubuh Yesus itu. Nah, tapi ini saya kadang-kadang berpikir, apakah orang yang pergi ke bulan dan ke Mars itu adalah tanda bagi kita? Kalau saya lihat mirip-mirip, terbang, kayak makan seperti itu. Apakah ini tanda buat kita? Dikasih Tuhan ilmu, surga itu ini loh sebagai tanda buat kamu yang percaya padaku. Kan mereka di sana terbang, makan, tapi ya seolah-olah tubuh kemuliaan gitu. Saya lihat di sana Pak tidak ada daya tarik bumi Pak. Enggak, maksudnya bumi. Itu menurut saya sebagai tanda gitu, biar bisa memahami kita memahami nanti tubuh kita kemuliaan kayak seperti itu gitu. Enggak. Tubuh kemuliaan berbeda ya. Tubuh kemuliaan itu benar-benar tubuh surgawi ya, tidak lagi. Enggak, memang itu tubuh kita masih tubuh duniawi. Maksudnya gambarannya gitu loh, Bu. Nah, kalau kita bayangkan nanti kita kudu udah diubah seperti tubuh Yesus, tubuh kemuliaan, tapi apakah kami nanti seperti ini, adanya di surga, bisa terbang ke sana, terbang ke sini, padat tapi bisa tembus, tidak bisa ada menghalangi seperti itu. Kadang-kadang saya berpikir ke sana gitu loh, Bu. Iya. Ya memang tubuh kemuliaan itu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Itu yang kita memang akan alami. Tapi sih kita sesuai dengan Alkitab aja, nggak ada dibilang kita terbang-terbang ya. Jadi gitu ya. Ya juga berangan-angan gitu. Oh iya enggak, jadi kita ambil aja. Kamu putus. Oh iya. Jadi semakin kuat iman kita gitu. Tubuh dagingnya aja bisa seperti itu kan. Apalagi kalau tubuh kemuliaan nantinya. Oh, itu tubuh kemuliaan itu memang benar-benar sempurna ya. Iya, daging aja bisa gitu terbang di sana, apalagi nanti kemuliaan seperti itu maksudnya. Iya. Oke deh. Gitu aja Bu, terima kasih Bu semuanya, saudara Seima. Terima kasih. Udah jam 10 mungkin udah kali ya. Kita sudah ya. Ibu Mary mau bicara Bu Mary. Setelah ini kita tutup Bu. Lanjut Bu. Nyimak ya, ya udah. Ini Pak Munir, ya
Pak Munir, maaf sekali nggak bisa dinaikkan Pak Munir karena tulisannya device not connected. Jadi alatnya tuh nggak terhubung gitu Pak. Alatnya entah apa itu nggak terhubung. Jadi Bapak nggak bisa dinaikkan. Tadi juga masuk susah sulit ya. Itu kok ininya audionya nggak bisa ya Pak. Besok kita ketemu lagi. Oh besok Senin ya teman-teman. Tomorrow kita akan selesai. Nggak ada, kita libur ya. Untuk hari Minggu juga kita libur karena hari Minggu hari ibadah, terserah mau beribadah kemana. Lalu kita akan ketemu lagi hari Senin. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui, setiap malam kalau nggak jam 7, jam 8 saya live gitu ya. Soal-soal ada banyak segala macam ya, kesaksian atau bahkan perdebatan, dialog atau apa saja. Jadwalnya jam 7 atau jam 8 malam. Tapi kadang-kadang kalau saya mau ya jam 3 saya nongol untuk hal-hal yang lain ya teman-teman ya. Itu dia ya jadwal kita hari ini. Terima kasih ya untuk kehadiran teman-teman ya. Dan untuk tadi ada doa ya.